Hai Beb, udah subscribe belum? Hah? Masih belum? Ih, sok buruan cus subscribe dong, biar aku semangat terus bikin videonya. Buruan Bebs, yuk cus subscribe. Berarti nanti Bunda bakal nyeritain tuh gimana Bunda sebetulnya ya di balik layar, ya kan? Nah, cuman kalau ditanya, setiap orang pastilah ada masalah. Aku sih punya sih sedikit cerita gitu yang pernah aku alamin. Jadi yang menurut aku itu adalah saat dimana aku mendapatkan suatu cobaan yang besar lah ya. Terus Bunda kan baru tahunya itu berarti setelah menikah ya? Iya. Gitu. Berarti berapa tahun menikah tuh Bunda sama baru ketahuan? 2017 aku nikah 2004, berarti 13 tahun ya. Terus gimana tuh perasaan Bunda? Tiba-tiba suami saya tuh ternyata sakit, dan sakitnya tuh bukan yang biasa gitu kan, maksudnya sakitnya tuh ternyata jantung gitu loh, maksudnya yang berhubungan langsung sama, maaf ya, nyawa gitu kan Bu ya. Perasaan Bunda gimana? Waktu itu sih masih aku mikirnya oke, ini kan lab, bawaan kan gitu, dan aku mikirnya belum tahu yang mikir yang gimana ya, maksudnya bisa dengan operasi gitu kan. Udah aja, nggak terlalu mikir yang jauh lah gitu. Jadi yang nggak terlalu yang nanti ini gimana atau gini. Saat itu belum ya. Saat itu belum. Aku belum berpikiran yang aneh-aneh, cuman udah semoga cepet sembuh lah gitu. Aku mikirnya sih kayak gitu. Semoga cepet sembuh gitu. Jadi belum mikir yang aneh-aneh lah gitu. Belum mikir nanti ini gimana. Enggak, soalnya aku mikir ya masih bisa operasi gitu kan. Dan kayaknya banyak orang yang melakukan itu gitu kan. Berhasilnya juga banyak. Aku mikirnya saat itu seperti itu. Jadi aku masih istilahnya harapan aku masih besar lah gitu kan. Gitu belum terlalu yang melo. Ya sedih ada gitu. Maksudnya sedih saat sakit kenapa gitu. Itu ada gitu. Cuman belum terlalu gitu, belum gitu. Cuman yaudah ini masih bisa berobat kok gitu. Masih ada cara menghandle-nya, terus ya masih berpikir positif aja saat itu gitu. Nah, di bulan Februari ini ada yang lebih seru lagi. Lebih seru banget ya. Di bulan Februari baru dapat panggilan tuh. Yang tes TEE itu ya. Berarti nunggu berapa bulan dari Bunda daftar sampai itu? 4 bulan lah kurang lebih. Jadi dapatlah itu panggilan, ditelepon dari rumah sakit. Waktu itu harus tanggal berapa? Februari itu kayaknya di pertengahan ya. Pertengahan. Itu tahun 2019. Berarti 2 tahun setelah ayah divonis sama dokter punya sakit ini ya. Februari 2019 tanggalnya itu sekitar tanggal 19-an apa gitulah pokoknya. Itu tuh hari Senin dijadwalkan untuk TEE. Jam 8 pagi di rumah sakit pemerintah ya. Terus udah gitu oke lah aku tes kan menemani. Jadi saat pergi mau tes itu si Ayah itu dalam keadaan pakai baju seragam, soalnya nggak mau ngantor. Jadi habis tes dia ke kantor karena mikirnya cuma bentar kok, cuma tes aja doang gitu kan. Nah, terus udah itu pas udah jam ke rumah sakit sama aku kan jam 8 langsung masuk kan dia. Pak, langsung masuk Pak, dipanggil langsung masuk. Terus kata si susternya, Bu, urus administrasinya ya, gitu kan. Yaudah sama satu orang lagi Bu, siapa yang urus? Ibu, biar ibu tetap di sini aja. Ya udah, aku minta tolonglah ada si Mbak di rumah, Mbak urusin administrasinya gitu kan aku panggil. Jadi dia ngurus lah administrasi. Jadi karena kan itu pakai BPJS ya, jadi harus diurus dulu kan. Nah dia udah diurus, nah aku nunggulah jam 8. Terus
kok jam 8, aku mikirnya sebentar gitu kan ya. Iya. Ya paling lama juga 30 menit gitu kan. Iya. Paling lama. Udah 30 menit kok belum keluar juga ini kan. Nggak ada tanda-tandanya keluar, terus nggak lama udah almost mau 45 menitan. Aduh kok ini kok aku udah mulai deg-degan nih. Lama banget sih tes itu gitu kan ya. 45 menit gitu kan. Aduh. Terus ngeliat si susternya udah mulai bolak-balik gitu non, bolak-balik. Aduh, udah agak deg-degan kan. Udah ada keringetan. Gitu. Aduh, kok kayaknya ada sesuatu yang gak beres nih gitu kan. Aduh, apa nih? Aku diam. Terus si susternya bilang, Bu, Bapak nggak jadi TEE. Hah? Nggak jadi? Dalam hati kenapa nggak jadi ya? Udah antri, kebayang dong udah antri 4 bulan, 3 bulanan lah ya untuk tes itu, tapi tau-taunya nggak jadi, kan gimana ya? Hah? Kok nggak jadi sus? Kenapa? Kataku. Ya nanti dokternya ngejelasin, soalnya dia sambil sibuk itu bolak-balik itu. Ya nanti dokternya ngejelasin. Oh oke. Terus udah gitu. Terus dia dengan santainya, dan yang ngelakuin TEE itu emang dokter siapa aku nggak tahu ya, belum tahu yang di dalam. Terus nggak lama si dokter awal itu emang ada di situ juga kan, dia di rumah sakit itu juga ada. Dia masuk ke ruangan TEE. Aku tambah deg-degan ya. Iya. Wah itu kan dokter saya. Kenapa dia masuk ke ruangan masuk itu? Juga gitu kan. Udah tambah panik kan. Terus nggak lama susternya tuh keluar, Bu, ibu ini ya bayar ini ya, katanya. Tadi saya pakai apa sih dibilang namanya, infusan katanya. Iya. Infus kenapa harus diinfus ya katanya? Udah cuma tes doang gitu kan. Gitu kan. Waduh ini. Oh ya sus. Terus gitu nggak lama si susternya, Bu, kayaknya bapak harus dirawat. Hah? Tambah lagi kan aku. Kenapa? Nanti dokternya nerangin kata si susternya itu yang bolak-balik dia kayak ngurusin apa gitu kan ya. Aku nggak tahu dia ngurusin apa gitu, bolak-balik sampai akhirnya aku dipanggil. Keluarga Bapak Ari katanya, masuklah aku ke dalam. Terus si ayah ada di dalam kan dengan masih terkapar gitu di ruangan di kursi bukan kursi, tempat tidur. Si dokter itu perempuan. Jadi Bu, saya nggak jadi melakukan TEE karena saya melakukan dia USG kalau salah namanya, buat yang jantung itu begini. Saya menemukan penyakit yang lain. What? Apa dok? Kamu diseksi aorta. Apaan lagi? Itu apa dok? Bapak ada indikasi pembuluh aortanya itu sobek. Terus gimana dokter? Tapi kata si dokter. Tapi itu nanti dipastikan lagi dengan MRI. Nah, dengan MRI itu kelihatan banget. Ini kan baru penemuan saya katanya. Tapi mungkin juga ada salah kata si dokter. Tapi nanti kita pastikan dengan MRI. Dengan kondisi seperti ini, Bapak tidak saya izinkan pulang. Karena kalau ada apa-apa setelah keluar dari rumah sakit itu menjadi tanggung jawab saya katanya. Serem gak sih kalau ada apa-apa? Terus ya Bapak harus dirawat katanya. Sambil dirawat, sambil nanti kita dicek semuanya, dipastikan lagi semuanya katanya. Oh gitu dok? Iya katanya. Oke katanya. Dirawat ya? Iya dirawat. Ya udah, akhirnya dirawat lah di rumah sakit itu. Tapi kalau pas Bunda udah tahu itu ya dari dokter, lihat ayahnya gimana kondisi ayahnya? Maksudnya apa ayah, maksudnya kayak kelihatan, iya loh ayah tuh sakit gitu? Enggak deh, kita kaget, dia juga kaget kan, karena kita prepare buat ke cek itu aja kan? Cek aja. Terus saya juga mau kerja, jadi bajunya baju kerja gitu kan, mau ke kantor, karena habis itu pikirnya dia mau ke kantor gitu. Tuh tes doang mikirnya cuma paling lama sejam lah gitu kan, mikirnya kayak gitu. Ternyata harus dirawat, dan dirawatnya itu bukan masuk ke ruangan yang biasa ya, jadi khusus deh. High care unit, HCU. Jadi di bawahnya ICU kali ya. High care unit. Jadi satu ruangan ini emang satu bed, dan di situ ada detak jantung dan segala macam itu yang bunyi tut tut tut. Kalau melebihi dia langsung tut. Kebayang aja di kamar itu tut. Monitornya itu loh. Monitor detak jantung, tensi kayak gitu kan. Dapat di tempat itu, jadi dia nggak boleh ke tempat rawat inap yang biasa gitu, yang kamar biasa. Ayah itu. Udah mulai ditempel kayak alat apa? Iya.
sampai alat-alat gitu kan di sini kabel-kabel ya yang gitu buat ya. connect ke itunya kan ke monitornya. Jadi masuk HCU itu dia HCU di rumah sakit itu ada berapa kamar ya? 1, 2, 3, 6 ya? 1, 2, 3, 5, kayaknya 5, kurang lebih 5 ya kalau nggak salah. Cuma 5 kamar, tapi di situ di nurse stationnya itu ada dokter yang selalu jaga 1 kali 24 jam. Jadi ada dokternya di dalam di nurse station itu ada dokternya. Terus ada suster-susternya. Jadi emang dipantau semuanya. Dipantau si 5 kamar itu emang selalu dipantau dalam pantauan. Serem nggak sih coba? Iya. Kira tuh masuk rawat inap tuh ya masuk ruangan yang biasa aja, rawat inap biasa, kamar yang biasa. Ternyata kan dia masuknya ke HCU, High Care Unit gitu kan. Agak kaget juga kan. Terus ini penyakit apa ya gitu kan? Udah aneh lagi aja bahasanya ya kan. Karena bukan. Kalau si dokternya itu bilang sih, ini bukan klep katanya gitu. Bukan katanya. Kalau si dokter itu ya yang berarti ini maksudnya lebih parah dari yang awal periksa berarti kan ya? Setelah browsing ya. Prosesnya lama itu. Oke lah, ya udah oke. Kita masih ya berdoalah yang terbaik. Solusinya adalah harus operasi.